Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Hirunisa, NIM 2019-12-200 dari kelas Pengauditan 1 4D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Pertama, saya akan menjelaskan tentang profil Enron Corporation. Enron Corporation didirikan pada tahun 1985. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Enron merupakan hasil merger antara perusahaan Houston Natural Gas dan Internet, sebuah perusahaan pipa di Nebraska. Pada saat itu, Enron dipimpin oleh Kenneth Lay sebagai CEO dan hanya berkecimpung dalam industri pipa gas. Pada awal tahun 1990-an, Lay menginisiasi penentuan harga pasar untuk listrik serta mendorong Kongres Amerika Serikat melakukan deregulasi terkait penjualan gas alam. Hal ini memungkinkan Enron untuk menjual energi dengan harga yang lebih tinggi, sehingga berpengaruh positif terhadap keuntungan perusahaan. Kesuksesan ini menempatkan Enron sebagai produsen gas alam terbesar di Amerika Utara sejak 1992 dengan memiliki kontrak senilai 122 juta dolar Amerika Serikat. Dalam perkembangan usahanya, Enron melakukan strategi diversifikasi dengan merambah bisnis pembangkit tenaga listrik, pabrik pulp and kertas, pengolahan air bersih, dan layanan broadband di seluruh dunia, termasuk juga mendirikan pembangkit tenaga listrik di negara lain seperti di Filipina, Indonesia, dan di India. Profil KAP Arthur Andersen. KAP Arthur Andersen adalah perusahaan jasa akuntansi yang berbasis di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan oleh Arthur Andersen pada tahun 1913. Kantor akuntan publik tersebut termasuk dalam The Big Five bersama dengan PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, dan KPMG. Arthur Andersen menjadi auditor eksternal Enron sekaligus konsultan manajemennya dengan bayaran $5 juta untuk biaya audit dan $50 juta untuk biaya konsultasi. Hal inilah yang menyebabkan konflik kepentingan di tubuh Arthur Andersen tersendiri, karena pembayaran atas jasa yang dilakukannya terlampau besar, sehingga membutuhkan kurangnya independensi dalam proses pengauditan laporan keuangan Enron. Sehingga pada tahun 2002, perusahaan ini secara sukarela menyerahkan izin praktiknya sebagai kantor akuntan publik setelah dinyatakan bersalah dan terlibat dalam skandal Enron dan menyebabkan 85 orang kehilangan pekerjaannya. Kronologis, fakta, data, dan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan hancurnya Enron dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, Board of Directors, yang termasuk Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Non-Eksekutif, membiarkan kegiatan bisnis yang mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan atau insider trading, termasuk juga praktik akuntansi dan bisnis yang tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. Yang kedua, Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Mantan Chief Audit Eksekutif Enron, Kepala Internal Audit, yang semula adalah partner KAP Andersen yang ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. Direktur Keuangan Enron berasal dari KAP Andersen. Sebagian besar staf akunting Enron berasal dari KAP Andersen. Yang ketiga adalah awal 2001, partner KAP Andersen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan Enron atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan. Pada pertengahan 2001, salah seorang eksekutif Enron dilaporkan telah mempertanyakan praktek akunting perusahaan yang dinilai tidak sehat dan mengungkapkan kekhawatiran berkaitan dengan hal tersebut kepada CEO dan partner KAP Andersen. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi $393 juta, naik $100 juta dibandingkan periode sebelumnya. Pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai pada saat itu.
terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan senilai lebih dari 1 miliar dolar. Enron dan KAP Anderson dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron atau penghambatan terhadap proses peradilan. Dana pensiun Enron sebagian besar diinvestasikan dalam bentuk saham Enron. Sementara itu, harga saham Enron terus menurun sampai hampir tidak ada nilainya. KAP Anderson diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002, sementara KAP Anderson menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001. CEO Enron, Kenneth Lai, mengundurkan diri pada tanggal 2 Januari 2002, akan tetapi masih dipertahankan posisinya di Dewan Direktur perusahaan. Pada tanggal 4 Februari, Mr. Lai mengundurkan diri dari Dewan Direktur perusahaan. Pada tanggal 28 Februari 2002, KAP Anderson menawarkan ganti rugi 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Anderson. Pemerintahan Amerika, the US General Service Administration, melarang Enron dan KAP Anderson untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika. Selanjutnya, pada tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Anderson bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. 22 Maret 2002, mantan Ketua Federal Reserve Paul Volcker yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra KAP Anderson mengusulkan agar manajemen KAP Anderson yang ada diberhentikan dan membentuk suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. KAP Anderson terus menerima konsekuensi negatif dari kasus Enron, berupa kehilangan klien, pembelotan afiliasi yang bergabung dengan KAP yang lain, dan pengungkapan yang meningkat mengenai keterlibatan pegawai KAP Anderson dalam kasus Enron. Pada tanggal 26 Maret 2002, CEO Anderson, Joseph Bernardino, mengundurkan diri dari jabatannya. Selanjutnya yaitu pada tanggal 8 April 2002, partner KAP Anderson, David Dinchan, yang bertindak sebagai penanggung jawab audit Enron, mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di pengadilan bagi kasus KAP Anderson dan Enron. Pada tanggal 9 April 2002, FRAMC Mahon mengumumkan pengunduran diri sebagai Presiden dan Chief Operating Officer Enron yang berlaku efektif 1 Juni 2002. Yang terakhir yaitu pada tanggal 15 Juni 2002, akhirnya juri federal di Houston mengatakan KAP Anderson bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Penyebab kasus Enron dan KAP Arthur Anderson yaitu manajemen Enron telah melakukan kesalahan dengan menggunakan teknik off balance sheet, yaitu mencatat di buku besar sehingga tidak nampak di laporan keuangan. Yang kedua dengan menggunakan window dressing, yaitu memanipulasi akun-akun laporan keuangan agar nampak menarik di mata investor dengan cara menyembunyikan hutang-hutang sebesar 12 billion. Yang ketiga dengan menggunakan special purpose partnership, yaitu dengan mendirikan kurang lebih 90 perusahaan di luar Enron untuk mengalihkan hutang-hutang Enron. Dampak dari keruntuhan Enron dan KAP Arthur Anderson. Keruntuhan perusahaan energi Enron cukup banyak berdampak bagi dunia bisnis internasional. Akibat kebangkrutan Enron pada tahun 2001, sedikitnya 4.000 karyawan kehilangan pekerjaan. Kolapsnya, Enron juga mengguncang neraca keuangan para kreditornya yang telah mengumpulkan miliaran dolar. JP Morgan Chase dan Citigroup adalah dua kreditor terbesarnya. Para karyawan Enron dari investor kecil-kecilan juga dirugikan karena simpanan hari tua mereka yang musnah. Sebagian besar dana pensiun dan tabungan 20.000 karyawan Enron terikat dalam saham yang kini tanpa nilai. Arthur Anderson LLP atau member di Amerika Serikat yang dianggap ikut bersalah dalam kebangkrutan Enron juga terkena imbasnya. Member Arthur Anderson di beberapa negara seperti Jepang dan Thailand telah membuat kesepakatan merger dengan KPMG, Australia dan Selandia Baru dengan Ernst & Young, dan Spanyol dengan Deloitte Touche Tohmatsu. Di Amerika sendiri, aktivitas seluruh member Anderson dibekukan pemerintah. Akibatnya,
Menurut Asian Wall Street Journal, klien-klien Andersen LLP beralih ke berbagai auditor, antara lain Deloitte and Touch 10%, KPMG 11%, PricewaterhouseCoopers 20%, dan Ernst & Young 28%. Dan yang berpindah ke auditor-auditor kecil lainnya atau mengaku belum tahu berpindah kemana sebanyak 40%. Masih banyak lagi hal-hal yang dipengaruhi oleh keuntungan Enron, seperti munculnya trauma dalam bursa saham terhadap efek domino skandal Enron. Hal ini membuat para investor mengurangi aktivitasnya di bursa saham, sehingga gairah bursa dunia menjadi lesu. Berakhirnya kasus Enron. Perubahan yang terjadi setelahnya yaitu yang pertama disahkan UU baru Sarbanes-Oxley Act 2002, yang kedua pembatasan masa partner audit yaitu selama 7 tahun, yang ketiga larangan melakukan jasa konsultasi bersamaan dengan audit keuangan, dan yang terakhir yaitu keharusan auditor untuk memberikan opini terhadap keandalan SPI. Kesimpulan dalam kasus ini adalah Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Mungkin saja pelanggaran tersebut awalnya mendatangkan keuntungan bagi Enron, tetapi akhirnya dapat menjatuhkan kredibilitas, bahkan menghancurkan Enron dan KAP Arthur Andersen. Dalam kasus ini, KAP yang seharusnya bisa bersikap independen tidak dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. Karena perbuatan mereka inilah, kedua-duanya menuai kehancuran, di mana Enron bangkrut dengan meninggalkan hutang miliaran dolar, sedangkan KAP Arthur Andersen sendiri kehilangan keindependensialnya dan kepercayaan dari masyarakat terhadap KAP tersebut. Juga bertambah pada karyawan yang bekerja di KAP Arthur Andersen, di mana mereka menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan akibat kasus ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.